Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Salim Mutiasari dari Fakultas Syariah Prodi Hukum Tata Negara. Di sini saya akan membacakan materi mengenai bangunan hukum Islam di Indonesia. Devin Law dan Mandel Law sebagai teori hukum. Hukum Islam dikategorikan sebagai Devin Law karena aturan-aturan yang ada di dalamnya dibuat langsung oleh Tuhan untuk mengatur kehidupan manusia di dunia. Bila kita perhatikan pengertian di atas, betul-betul menempatkan hukum Islam sebagai identitas yang murni sebagai top down dan melepaskan aspek-aspek historis sosiologisnya. Sebagaimana yang dapat kita pahami pula dari kutipan di bawah ini, konsep hukum menurut usul fikih pada dasarnya terletak di atas pandangan bahwa hukum itu bersifat keagamaan. Bila kutipan di atas dikaitkan dengan politik, maka itulah yang disebut dengan nonokrasi, demokrasi negara Islam. Sifat nomokrasi negara Islam menunjukkan kepercayaan terhadap supremasi hukum suci yang menjadi sumber otoritas pemerintah. Peraturan suci seperti inhere memiliki karakter supernatural yang di luar biasa, supernatural and extraordinary structure, ikatan-ikatan penyatuan antara agama dan negara. Pada kenyataannya, hukum Islam merupakan perintah Tuhan karena bersifat mengikat sebagai sebuah cita-cita agama yang berbeda dengan hukuman buatan manusia, dan dianggap sebagai fenomena sosial yang tunjuk pada kebutuhan manusia dan nilai-nilai kehidupan. Alasan itulah hukum dapat dalam pandangan pemikiran muslim pada kenyataan bukanlah termasuk kajian yang independen dan empiris. Perkembangan hukum Islam di Indonesia. Pada bagian ini kita akan mendiskusikan relevansi etimologi hukum Islam Indonesia dengan pembangunan hukum Islam Indonesia dengan pembangunan nasional. Namun sebelum kita lebih jauh membahas persoalan tersebut, lebih dahulu sebaiknya kita mengetahui apa yang dimaksud dengan hukum nasional. Mengapa kita membutuhkan hukum nasional dan bagaimana cara kita mewujudkan hukum nasional tersebut. Baiklah, pembangunan hukum di Indonesia. Dalam rangka membangun sistem hukum nasional, pemerintah menerapkan kebijaksanaan untuk memanfaatkan 3 sistem yang eksis living law di Indonesia, yaitu hukum adat, Islam, dan Barat di Belanda. Sebagai bahan bakunya, ketiga sistem hukum sangat berkontribusi dalam pembangunan hukum nasional. Lalu, tantangan hukum nasional Indonesia harus mengandung ciri-ciri berwawasan kebangsaan dan berwawasan Nusantara, mampu mengakomodasi kesadaran hukum berkelompok dan etnis federal. Perkembangan hukum Islam di Indonesia, sarana dan prasarana. Berdasarkan penjelasan di atas, tampak sekali dalam hal penetapan kebijakan hukum di Indonesia, pemerintah telah menjadikan hukum sebagai bagian dari hukum nasional. Sebagai sebuah sistem hukum atau bagian dari sebuah sistem hukum, ia mempunyai teks tertulis dalam bidang-bidang dicakupnya, memiliki lembaga peradilan sesuai tingkat-tingkatan yang diperlukan, dan mempunyai alat penegakan hukum untuk menjalankannya. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.